Hai 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 temanku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah mampir ke channel aku. Tapi kali ini aku akan bahas tentang kenapa sih bangsa Eropa masuk ke Indonesia, ke Nusantara kita. Kenapa alasannya? Nah, kali ini aku akan bahas sedikit tentang kenapa bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Ternyata Indonesia sangat kaya akan rempah-rempahnya. Nah, kali ini aku akan kaji, tapi sebelum itu kalian jangan lupa ya like dan subscribe agar membangun channel aku untuk kedepannya. Stay tune the next video. Hai 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 temanku, kalian tahu nih kan, Indonesia kaya akan tradisi, kaya akan budayanya, kaya adat istiadatnya, juga peninggalan candi-candi juga. Terus pemandangan yang di Indonesia ini luar biasa, dari alamnya, tanah yang subur dan tanah yang lumayan menggiurkan untuk bangsa-bangsa lain. Kali ini aku akan kaji kenapa sih bangsa Eropa datang ke Indonesia, ingin menguasai Indonesia. Ternyata ini karena rempah-rempahnya yang kaya dan sangat bermanfaat bagi untuk kesehatan. Nah, aku akan cerita sedikit tentang kenapa sih bangsa Eropa datang ke Indonesia. Dari mana sih mereka datangnya, asalnya? Rempah-rempah menjadi awal mulanya datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara atau Indonesia. Kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan menjelajah Nusantara. Karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, ada di berbagai wilayah. Bahkan kalian tahu, mereka menjadikan komoditas dengan nilai jual yang tinggi atau mahal pada waktu itu. Rempah-rempah juga memiliki manfaat untuk pengobatan kesehatan. Sekitar 1390 setiap tahunnya, cengkeh masuk ke Eropa mencapai sekitar 6 metrik ton dan buah pala sekitar 1, metrik ton. Bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia yakni Portugis, kemudian Spanyol dan Belanda yang datang ke Indonesia sebagai pedagang. Selanjutnya, asal kalian tahu, Belanda kemudian membentuk VOC atau Persekutuan Dagang Belanda. Kemudian VOC menguasai Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Awal mulanya bangsa Eropa masuk ke Indonesia bermula usai menaklukkan Bandar Malaka pada 1511. Bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao bertolak menuju pusat produksi rempah-rempah Nusantara di Maluku. Kedatangan bangsa Portugis rupanya menarik perhatian Sultan Ternate Abulais waktu itu. Kemudian menawarkan pendirian benteng di Ternate dengan imbalan produksi cengkeh sepenuhnya akan dijual ke Portugis. Adanya tawaran tersebut membuat Portugis menyepakati kerjasama. Inilah awal mula periode kolonialisme di Indonesia. Dimulai dari ambisi penguasa dagang rempah-rempah yang melimpah dari Nusantara oleh bangsa-bangsa Eropa. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kerajaan Ternate dan Tidore cepat berkembang berkat hasil rempah-rempah yang dimilikinya, terutama cengkeh. Awalnya Kerajaan Ternate dan Tidore hidup berdampingan secara damai, tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama, apalagi setelah datangnya bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka datang mengadu domba. Akibatnya kedua kerajaan tersebut pecah dan saling bersaingan. Portugis datang ke Maluku dengan menjadikan Ternate sebagai sekutunya. Sementara Spanyol datang ke Maluku pada tahun 1521 dengan menjadikan Tidore sebagai sekutunya. Kedatangan mereka tidak hanya melakukan monopoli perdagangan, tapi juga ikut campur dalam pemerintahan dalam negeri. Persaingan Portugis dan Spanyol untuk menguasai Maluku akhirnya mendorong kedua bangsa tersebut untuk menyelesaikan konflik. Mereka kemudian mengadakan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Hasil perjanjian, bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan akhirnya menguasai Filipina. Sementara bangsa Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Kemudian pada tahun 1641 datanglah pedagang Belanda dan membentuk VOC setelah Portugis kalah. Periode tersebut muncul monopoli pada komunitas pala pada tahun 1621.
Selanjutnya, pada 1650, cengkeh juga dikenakan monopoli. VOC menjadi perusahaan swasta paling kaya di sepanjang zaman dalam menetapkan kebijakan monopoli, bahkan melakukan tanam paksa yang mengubah warna perdagangan dunia. Hai temanku dimanapun kalian berada, terima kasih ya telah mampir ke channel aku. Tapi sebelum itu ku ingatkan sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe agar membangun channel aku untuk kedepannya. So, semoga ilmu yang kuberi bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.